Bertemu kembali dengan Ruang Pengetahuan Channel. Kali ini kita akan berbeda karena kita akan mencoba mengupas tuntas posisi Indonesia dalam Indeks Daya Saing Talenta Global 2020. Masih sangat grace. Berada di posisi berapakah Indonesia dalam indeks ini? Yuk kita lihat. Tapi sebelumnya kita bahas dulu tentang apa sih Indeks Daya Saing Talenta Global ini gitu ya. Yuk kita lihat. Indeks daya saing global ini adalah satu cara untuk menilai apakah suatu negara itu berhasil memiliki talenta yang unggul. Kenapa talenta yang unggul? Karena talenta yang unggul adalah satu ciri dari kemajuan satu negara atau negara yang berkeinginan untuk maju. Nah, kemudian Insek bekerja sama dengan The Adecco Group dengan Tata Communication, kemudian setiap tahunnya mengeluarkan indeks daya saing ini dengan sebut GTCI, itu Global Talent Competitiveness Index. Tahun ini mereka sudah memiliki 132 negara yang dinilai dan ada yang baru yaitu 155 kota-kota besar yang dinilai. Jadi selain negara, kota-kota besar pun dunia dia nilai, di ranking oleh mereka. Nah, yuk kita lihat Indonesia dan Jakarta berada di peringkat berapa. And kita lihat ternyata Indonesia saat ini berada di peringkat 65 dari 132 negara. Cukup jauh bukan? Sementara Jakarta itu berada di peringkat 110 dunia dari 155 kota di dunia. Cukup jauh bila kita bandingkan, 110 dan 115 ya. Nah, sekarang kita lihat, kalau kita lihat dari sisi Asia, Indonesia berada di peringkat berapa? Ternyata ketika kita lihat Asia, Indonesia berada di peringkat 10. Kita kalah ternyata dengan Filipina yang berada di atas kita, Malaysia, Brunei Darussalam, Malaysia, dan juga Singapura itu sendiri. Jadi kalau kita lihat di ASEAN sendiri kita nomor 5 nih, kalah dengan Filipina, Brunei Darussalam, Malaysia dengan Singapura. Cukup tertinggal. Ini PR buat kita semua. Sementara ketika kita lihat dari sisi dunia, siapakah negara yang terbaik talent competitiveness-nya? Ternyata yang posisi terbaik di dunia dipegang oleh Swiss, ya, peringkat pertama dengan 81,26, kemudian yang kedua adalah Amerika Serikat, dan baru Singapura berada di peringkat ketiga. Ini luar biasa untuk Singapura. Nah, sekarang kita lihat apa yang menjadi PR kita dari indikator ini. Yang pertama tentu harus kita lihat adalah apa saja sih yang menjadi indikator dalam penilaian ini, dan ternyata inilah indikatornya, bahwa ternyata Global Competitive Index ini memiliki garis besar dua indikator besar, yaitu input dengan output. Ya, input itu ada yang disebut dengan enable, attract, grow dengan retain, sementara outputnya adalah dari sisi vocational, technical, dan global knowledge skill. Kalau kita lihat dari sisi enable atau kita sebut dengan bahasa Indonesia menyiapkan, maka ini adalah berkaitan dengan kebijakan, peraturan, program, kegiatan untuk mencetak SDM yang terampil dengan unggul. Sementara dari sisi attract atau menarik adalah upaya untuk mendatangkan sumber daya berkualitas dari luar negeri dan perusahaan-perusahaan yang produktif juga. Kemudian orang-orang yang kreatif juga. Kemudian dari sisi internal adalah bagaimana negara itu bisa menyediakan rintangan-rintangan untuk para sumber daya manusianya bisa berkembang. Kemudian dari sisi grow adalah cara untuk tindakan berupa magang, pelatihan, pendidikan, lanjutan, pengalaman, dan akses terhadap peluang pengembangan sumber daya manusia itu sendiri. Sementara retain adalah merupakan upaya untuk memastikan bahwa sumber daya terampil yang ada itu tetap berada di negara tersebut dengan menyediakan lingkungan yang nyaman dan menyenangkan bagi karyawan yang berada di negara tersebut. Nah, kemudian dari sisi output nih, yaitu dimaksudkan untuk mengukur kualitas talenta yang telah dihasilkan, baik oleh proses pendidikan, pelatihan di sekolah, dan di tempat kerja. Sini ada dua, yang pertama adalah pilar vocational technical skill. Ini diukur dari tingkat pendidikan menengahnya dan dampak terhadap ekonomisnya. Ya, yaitu tingkat pendidikan diukur dari berapa indikator banyaknya pekerja pendidikan menengah dan penduduk dengan pendidikan menengah, kemudian teknisi dan keprofesian terkait dengan tingkat produktivitas pekerjaan. Sementara dari sisi yang terakhir adalah dari sisi global knowledge. Nah, ini adalah kemampuan mengenangi pekerjaan dengan pengetahuan yang lebih tinggi, gitu ya, membutuhkan kreativitas dan upaya pemecahan masalah. Kemampuan ini diperlukan dalam bidang keprofesionalan, manajemen, dan kepemimpinan. Jadi paling tinggi adalah global knowledge skill-nya. Yuk kita lihat Indonesia PR-nya di mana. Ternyata kalau kita lihat Indonesia berada di peringkat ke-65 dengan nilai 411, sementara di setiap bagian Indonesia adalah seperti ini. Untuk enable, Indonesia berada di peringkat 54 dunia.
Kemudian dari sisi attract berada di peringkat 78, jadi kita masih cukup jauh nih PR buat kita, bahwa dari sisi eksternal dan sisi internal juga bagaimana negara mendatangkan, menjadi daya tarik negara itu untuk bisa mendatangkan para pekerja luar negeri yang benar-benar berbobot. Kemudian dari sisi internal juga menghalangi, membuang rintangan-rintangan terhadap para pekerja di dalam. Kemudian dari sisi grow kita 48, nah sisi retain ini kita rendah 81, di mana berarti para karyawan itu tingkat sustainability-nya sangat rendah. Nah, yang menjadi PR paling besar kita adalah di sisi global knowledge skill. Kenapa? Ini berarti bahwa negara kita memiliki para pekerja yang tingkat global knowledge-nya masih perlu ditingkatkan, yang kreatif, yang problem solving, dan pendidikan tinggi, termasuk riset dan juga jurnal-jurnal internasional, ini juga masuk ke dalam global knowledge, dan ini kita berada di peringkat 84 dunia. Baiklah, mari kita lihat satu persatu apa key indicator yang perlu kita waspadai dan kita perbaiki ke depan agar Indonesia bisa naik ke peringkat yang lebih baik. Ini adalah indikator untuk enable, dan di atas itu ada skor dan ranking secara peringkat dunia Indonesia. Kalau kita lihat, ini adalah yang menjadi permasalahan di kita yang perlu kita perbaiki. Kemudian ini adalah yang juga perlu diperbaiki. Ini dari sisi attract, skor dan ranking Indonesia. Sementara apabila kita lihat dari sisi grow, inilah skor dan ranking. Ini adalah kira-kira key indicator-nya. Ini adalah dari sisi retain, skor dan rankingnya. Sedangkan ini adalah kita lihat dari sisi outputnya. Yang pertama adalah dari sisi vocational dan technical skill. Cukup banyak yang perlu kita perbaiki. Sementara ini adalah dari output yang kedua, berdasarkan global knowledge skill, skor dan ranking kita. Kembali cukup banyak yang perlu kita perbaiki. Demikianlah yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam pengetahuan.